Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gabriela Sabatini Simamora. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah penerapan kurikulum merdeka belajar dalam pembelajaran. Yang pertama, apa itu kurikulum merdeka belajar? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Mengapa kita memerlukan kurikulum merdeka? Yaitu untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan COVID-19, maka kita memerlukan perubahan yang sistematik. Salah satunya melalui kurikulum. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk itulah Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum merdeka sebagai bagian penting dalam upaya pemulihan pembelajaran dalam krisis yang sudah kita alami. Masalah penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran. Yang pertama masalahnya adalah kesiapan pendidik. Keleluasaan bisa menjadi tantangan ketika pendidik belum siap dengan keleluasaan yang diberikan. Selama ini, pendidik cenderung mengajar dengan pendekatan seragam, menilai kemampuan dan capaian peserta didik dengan satu ukuran yang sama, sebab tidak mudah mengubah pola pikir guru serta mengharapkan mereka dapat keluar dari zona nyamannya. Dari yang sebelumnya tidak pernah melaksanakan penugasan proyek menjadi sebuah keharusan. Kita sudah melihat pada pelaksanaan kurikulum-kurikulum sebelumnya, cara mengajar kebanyakan siswa apapun kurikulumnya itu tidak banyak berubah. Baik itu kurikulum 2013, KTSP, KBK, bahkan CBSA. Diketahui bahwa beberapa guru masih mengandalkan buku paket, baik siswa maupun buku guru, sebagai satu-satunya sumber belajar. Sedangkan sumber belajar lainnya dianggap tidak penting. Hal ini yang membuat guru kurang melakukan aktivitas untuk meningkatkan literasi. Padahal kegiatan membaca sebenarnya bukan hanya semata-mata ditujukan kepada peserta didik. Guru pun harus aktif melakukan literasi. Apapun mata pelajaran yang diampu, kegiatan literasi bagi guru bukanlah sesuatu yang istimewa. Sebagai pendidik, melakukan kegiatan literasi adalah sebuah keharusan. Guru dituntut untuk selalu update dengan perkembangan zaman. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, guru harus rajin belajar, khususnya terkait dengan materi yang diajarkan kepada peserta didik. Di kurikulum merdeka ini, mindset dan kebiasaan tersebut harus diubah. Guru dituntut menjadi mentor dan fasilitator bagi keragaman siswa, mendiagnosa potensi siswa, serta memberi pembelajaran yang sesuai tingkat pemahaman dan capaian masing-masing. Guru mesti bisa membuat anak menjadi pembelajar aktif yang mandiri. Yang kedua adalah masalah tentang kesiapan anak didik. Tak hanya pendidik, ketidaksiapan anak dalam kurikulum merdeka juga bisa menjadi tantangan. Keleluasaan dalam memilih apa yang akan dipelajari harus tetap mendapatkan bimbingan dan support yang positif baik dari pendidik maupun orang tua. Bimbingan di sini bukan berarti menyetir atau bahkan menekan, namun bagaimana memandu dan mendorong agar potensi dan kreativitas anak didik bisa tergali, teresah, dan berkembang optimal. Permasalahan ketiga yaitu kesiapan kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pimpinan dalam pengelolaan pembelajaran di satuan pendidikan tentunya mempunyai peranan yang sangat penting dalam mempersiapkan implementasi kurikulum merdeka yang akan diterapkan pada satuan pendidikan yang dipimpinnya. Kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, dan pengawasan serta penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan yang berupa perbaikan program dan kegiatan pengajaran untuk menciptakan situasi belajar yang kondusif. Yang berikutnya adalah solusi dari masalah penerapan kurikulum merdeka tadi. Yang pertama, solusi dari kesiapan pendidik. Solusinya adalah Kemdikbudristek memberi bekal dan pelatihan bagi pendidik agar mampu mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan baik, dengan mengubah pola pikir dan paradigma lama guru. Dengan demikian, kurikulum merdeka dapat terlaksana dengan baik. Jika tidak demikian, sangat mungkin terjadi kurikulum merdeka hanya sekedar pergeseran nama saja. Proses belajar mengajar di kelas tetap sama, tidak ada perubahan. Berarti ketika pola pikir guru secara bertahap telah berubah, maka guru-guru dapat memahami maksud dan tujuan kurikulum merdeka, serta mampu mengaplikasikannya, sehingga pembelajaran yang bermutu dan bermakna akan tersaji di kelas.
Yang kedua, solusi dari masalah kesiapan anak didik. Solusinya adalah pendidik dan orang tua mengarahkan siswa belajar sesuai dengan minat dan potensinya untuk mencapai hasil belajar yang optimal dan bermakna. Artinya siswa harus lebih diperhatikan dalam memilih apa yang akan dipelajari berdasarkan bakat dan minatnya, bukan sekedar ikut-ikutan pilihan temannya atau bahkan karena tekanan. Yang ketiga, solusi dari masalah kesiapan kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab sekolah perlu mengadakan pembinaan khusus kepada guru-guru mengenai kebijakan Merdeka Belajar, agar guru-guru mempersiapkan pembelajarannya sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar. Kepala sekolah juga perlu rutin melakukan monitoring mengenai kekurangan yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaan Merdeka Belajar. Dalam mempersiapkan guru untuk membuat RPP adalah diadakannya sosialisasi tentang adanya perubahan RPP beserta dengan komponennya. Yang berikutnya adalah harapan saya terkait penerapan kurikulum merdeka. Saat ini kan kita sudah memasuki era revolusi industri, di mana tuntutan kepada guru semakin meningkat. Guru harus memahami dengan perkembangan zaman, terutama teknologi. Peserta didik zaman sekarang sudah berbeda. Mereka sudah terbiasa dengan teknologi, informasi, dan akan sangat aneh kalau gurunya masih old mindset atau pola pikirnya lama. Harapan saya dengan adanya penerapan kurikulum merdeka ini, pendidik harus lebih menguasai teknologi. Teknologi tidak dapat menggantikan peran guru sebagai teladan yang baik, yang selalu menanamkan karakter ke arah perilaku yang baik. Guru akan tetap terus menjadi pembelajaran lebih efektif. Peran guru harus menjadi sahabat para peserta didik dalam memilih dan memilih konten dalam media sosial agar dapat diambil manfaatnya. Guru masih mengajar dengan cara lama, merasa yang paling tahu dibandingkan dengan peserta didiknya. Metode mengajar ceramah tidak memberi kesempatan peserta didik bertukar pikiran. Untuk itu, penguasaan teknologi informatika sangat dibutuhkan sehingga untuk mencari ilmu atau informasi pengetahuan cepat dan mudah didapat. Sekian hasil dari presentasi saya. Terima kasih, Pak.